Dinginnya lantai marmer hotel bintang 5 itu masih kurasakan hingga ke tulang, meski telapak kakiku telah dibalut kaos kaki wol terbaik. Tapi bukan fisik yang menggigil. Jiwa inilah yang beku, terpaku di depan pintu suite nomor 888, menyaksikan sebuah pemandangan yang lebih kejam dari tikaman pisau manapun. Di balik pintu yang terbuka lebar, pria yang selama 5 tahun ku kenal sebagai suami yang penyayang, yang selalu pulang membawa oleh-oleh meski hanya sebungkus kue bolu, sedang memeluk erat wanita yang tak asing bagiku. Sandra, sekretarisnya sendiri. Mereka tertawa lepas, berguling di atas sofa kulit putih, seperti sepasang kekasih yang baru saja memenangkan undian. Kita hampir sampai, sayang, kata Sandra dengan suara mendesah yang dulu selalu kupuji sebagai suara yang lembut. Setelah wasiat lama itu dibacakan besok, semuanya akan menjadi milik kita. Bodoh sekali dia, sahut suamiku. Richard, suara yang dulu selalu menenangkanku kini terdengar seperti silet. Bekerja mati-matian, menyusun wasiat demi kita, berpikir aku mencintainya. Padahal, dari awal, yang ku mau hanya perusahaan dan hartanya. Setiap kata adalah paku yang menancap dalam-dalam, melubangi setiap kenangan indah yang kusimpan. Pernikahan kami, pondasi yang kubangun dengan cinta dan pengorbanan, ternyata hanya sebuah panggung sandiwara yang dirancang rapi. Aku, Astrid, yang dipuji banyak orang sebagai wanita tangguh dan cerdas, ternyata hanya seorang pion yang naif. Aku mundur pelan, tanpa suara. Tubuhku bergerak bagai robot, menjauhi pintu neraka itu. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan histeris. Hanya ada kehampaan yang begitu pekat, diikuti oleh sebuah tekad yang tiba-tiba menyala, dingin dan terukur. Air mata akan menguap, tapi rencana balas dendam harus dijalankan dengan kepala dingin. 36 jam sebelum adegan pengkhianatan itu, aku duduk di ruangan berpendingin udara bersama Pak Hendra, pengacaraku yang sudah seperti keluarga. Di depanku terhampar draft wasiat yang telah kususun selama berbulan-bulan. Kau yakin dengan ini, Astrid? Tanya Pak Hendra, matanya penuh pertimbangan. Semua aset properti, saham, dan dana tunai dialihkan sepenuhnya kepada Richard, tanpa syarat. Aku mengangguk, senyum tipis mengambang di bibir. Saat itu, senyum itu tulus. Dia suamiku, Pak Hendra. Dia yang selalu ada di saat-saat tersulitku. Perusahaan ini bisa bertahan karena dukungannya. Ini bukan apa-apa. Betapa ironisnya. Kalimat yang sama, yang dulu keluar dari hatiku yang penuh cinta, kini bergema dalam kepalaku sebagai bukti kebodohanku sendiri. Richard memang selalu ada untuk mengamati, menghitung, dan merencanakan kejatuhanku. Malam setelah mengetahui pengkhianatan mereka, aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di balkon rumah mewah kami, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Kota ini menyaksikan aku bangun dari nol. Dari seorang gadis yatim piatu yang berjualan kue keliling, menjadi pemilik jaringan restoran, rasa kita yang sukses. Kusediakan segalanya untuk Richard, karena kupikir dialah pelabuhan terakhir setelah hidup yang berombak. Tapi ternyata, dia adalah badai itu sendiri. Dan saat itulah, ide itu muncul. Sebuah rencana yang sempurna, elegan, dan jauh lebih kejam daripada sekadar menggugat cerai atau membuat skandal. Aku ingin mereka merasakan apa yang kurasakan. Harapan yang meledak-ledak, diikuti oleh kehancuran yang tak terperi. Aku ingin mereka jatuh dari puncak gunung emas, tepat saat mereka mengira telah sampai. Aku menelepon Pak Hendra. Suaraku datar namun penuh wibawa. Pak Hendra, batalkan semua draft wasiat yang lama. Saya ingin membuat yang baru. Dan saya ingin proses ini mutlak rahasia. Ada masalah, Astrid? Tanyanya, waspada. Tidak, jawabku. Hanya saja, saya merasa perlu melakukan yang terbaik untuk lebih banyak orang. Itu tidak sepenuhnya bohong. Pembacaan wasiat lama seharusnya berlangsung di kantor Pak Hendra. Tapi Richard, dengan percaya dirinya, meminta agar acara yang berbahagia itu diadakan di rumah kami. Dia ingin pesta kemenangannya dirayakan di istananya sendiri. Hari itu datang. Ruang tamu megah rumah kami dipenuhi keluarga Richard yang sudah tak sabar menanti pembagian rezeki. Wajah-wajah yang biasanya acuh, tiba-tiba ramah dan penuh senyum. Sandra juga hadir, berpura-pura sebagai sekretaris yang setia, membawa buku catatan dan tampak sibuk. Matanya berbinar setiap kali menatap Richard. Aku duduk di kursi favoritku, mengenakan gaun sederhana. Aku tersenyum lembut, memainkan peran istri yang tak tahu apa-apa dengan sempurna.
Richard duduk di sampingku, tangannya menggenggam tanganku. Sentuhannya yang dulu hangat, kini terasa seperti ular yang melingkar. Pak Hendra tiba dengan wajah serius. Dia membawa sebuah map coklat tebal, wasiat lama yang seharusnya membuat mereka semua kaya raya. Saudara-saudara, mulainya, suaranya berwibawa menguasai ruangan. Sebelum kita mulai, ada sesuatu yang harus disampaikan. Semua mata tertuju padanya. Richard memencit tanganku, sebuah isyarat yang dulu kunilai, kini kumaknai sebagai kesombongan. Atas permintaan Ibu Astrid, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, wasiat yang akan dibacakan hari ini adalah wasiat yang terbaru, yang dibuat dan disahkan 3 hari yang lalu. Wasiat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Ruang tamu yang tadi riuh, mendadak senyap. Wajah Richard berubah pucat. Sandra, yang sedang mencatat, mendadak berhenti, pulpennya hampir terjatuh. Apa maksudnya, Pak Hendra? Tanya Richard, suaranya sedikit bergetar. Ini berarti, Richard, sahutku dengan lembut, untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, bahwa wasiat baruku yang akan menentukan segala sesuatunya. Aku menatapnya. Senyumku masih ada, tapi kini ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Sebuah kedinginan yang kusembunyikan selama ini. Untuk sepersekian detik, aku melihat kebingungan dan ketakutan di matanya. Dia mulai menyadari bahwa mungkin saja, sandiwara yang dimainkannya tidak sempurna. Pak Hendra kemudian membuka map yang baru. Suaranya lantang dan jelas. Wasiat terakhir dari Ibu Astrid Wijaya, dibuat pada tanggal 15 Oktober 2023. Pertama, untuk suami saya tercinta, Richard Maulana. Semua orang mendesah, menahan napas. Richard kembali duduk tegak, percaya diri bahwa bagaimanapun juga, dia pasti akan dapat bagian terbesar. Saya mewariskan koleksi uang kuno dan lukisan-lukisan bernilai tinggi yang tersimpan di brankas pribadi saya di perpustakaan. Wajah Richard berseri. Dia tahu koleksi uang kunoku sangat berharga. Dia bahkan pernah menjulukinya harta karun. Dan lukisan-lukisan itu bernilai miliaran. Namun, yang tidak dia tahu, ada satu kalimat rahasia dalam wasiat itu yang hanya kukatakan pada Pak Hendra. Seluruh koleksi uang kuno tersebut adalah replika atau uang palsu yang sengaja saya kumpulkan sebagai peringatan akan investasi yang gagal. Nilainya tidak lebih dari 2 juta rupiah untuk semuanya. Sedangkan lukisan-lukisan yang dimaksud adalah lukisan-lukisan tanpa nilai jual, karya masa kecil saya sendiri. Mereka hanya akan mendapat uang palsu. Sebuah metafora yang sempurna untuk pernikahan kami. Lalu, Pak Hendra melanjutkan, untuk seluruh keluarga besar Maulana, saya mewariskan surat-surat berharga dan deposito senilai total 3 miliar rupiah. Desahan bahagia terdengar. Tapi lagi-lagi, mereka tidak tahu. Surat-surat berharga, itu adalah surat utang perusahaan yang hampir bangkrut milik salah satu sepupu Richard yang kutebus sebagai bentuk bantuan. Nilainya 0. Deposito itu memang ada, tapi telah habis digunakan untuk biaya pengobatan ibunya setahun yang lalu. Mereka hanya akan mendapat setumpuk kertas dan rekening kosong. Satu persatu, warisan, megah, kubagikan kepada para pencari untung itu. Sebuah mobil mewah untuk adik Richard yang ternyata mesinnya rusak total. Sebuah villa di puncak untuk orang tuanya yang ternyata hak guna bangunannya hampir habis dan terletak di daerah rawan longsor. Aku duduk dan menyaksikan drama itu. Setiap senyum lega yang mengembang di wajah mereka adalah bara yang akan membakar mereka nanti. Mereka berpesta pora dengan ilusi, persis seperti yang Richard lakukan padaku. Lalu, tibalah bagian terakhir. Bagian yang kutunggu-tunggu. Dan untuk sisa seluruh harta kekayaan saya, kata Pak Hendra, suaranya semakin tegas, yang meliputi 95% saham PT Rasa Kita, seluruh properti investasi, rekening tunai, emas, dan aset likuid lainnya, dengan perkiraan total nilai saat ini tidak kurang dari 50 miliar rupiah. Ruangan hening. Bahkan Richard pun menatap dengan penuh harap, mungkin masih berpikir ada kejutan lain untuknya. Saya mewariskan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Yayasan Amal Harapan Baru, untuk digunakan dalam pembangunan rumah baca, beasiswa pendidikan bagi anak-anak yatim, dan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan prasejahtera. Boom! Itulah suara yang kurasa memenuhi ruangan itu. Keheningan yang pecah oleh kehancuran. Wajah Richard berubah dari percaya diri, menjadi bingung, lalu menjadi marah yang membara. Sandra terduduk lemas, wajahnya pucat pasi. Apa? Teriak Richard, melompat dari kursinya. Itu tidak mungkin.
Astrid, apa yang kau lakukan? Aku berdiri perlahan. Untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, senyumku menghilang. Aku menatapnya langsung, mata berhadapan dengan mata. Di matanya, kulihat bayanganku sendiri. Seorang wanita yang telah dia remehkan, yang kini berdiri sebagai arsitek kehancurannya. Aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan dari dulu, Richard. Kataku, suaraku tenang namun mematikan, terdengar jelas di ruangan yang senyap bagai kuburan. Aku memastikan hartaku digunakan untuk mereka yang tulus, bukan untuk para penipu yang menyamar sebagai keluarga. Dia terengah-engah. Kau tahu. Hotel Bintang 5, Suite 888, 2 hari yang lalu. Ucapku pelan, hanya untuk didengarnya. Aku ada di sana. Seketika itu juga, seluruh topengnya runtuh. Dia melihat Sandra, lalu melihat keluarganya yang mulai gaduh, dan akhirnya menatapku lagi. Di matanya yang penuh kepanikan, kulihat pengakuannya. Kulihat kekalahannya. Balas dendamku sempurna. Aku tidak mencaci maki, tidak berteriak, atau melukai fisik. Aku menggunakan senjataku sendiri, kecerdasan, uang, dan hukum. Aku membiarkan mereka menggapai-gapai di puncak harapan, lalu kujatuhkan mereka ke jurang kenyataan yang pahit. Mereka mendapat uang palsu, baik secara harfiah maupun kiasan, sementara hartaku yang senilai 50 miliar kusedekahkan. Aku berbalik dan berjalan meninggalkan ruangan itu. Di belakangku, keributan mulai terjadi. Teriakan, tangisan, dan suara sumpah serapah. Tapi bagiku, semuanya seperti suara angin. Aku berjalan keluar rumah, menghirup udara segar. Rasa sakit itu masih ada, lukanya masih menganga. Tapi hari ini, aku memilih untuk tidak menjadi korban lagi. Hari ini, aku menjadi algojo bagi para pengkhianat, dan menjadi malaikat bagi mereka yang membutuhkan. Ini bukan akhir dari kisahku. Ini adalah bab baru. Bab di mana aku belajar bahwa balas dendam terindah adalah dengan hidup lebih baik, dan menggunakan apa yang kumiliki untuk menciptakan kebaikan, sekaligus mengubur niat jahat orang lain dalam-dalam. Dan untuk Richard, Sandra, dan semua yang bersekongkol, mereka hanya dapat uang palsu. Sedangkan dendamku telah terbayar lunas dengan cara yang tak pernah mereka sangka.